التعب فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة البقرة آيات ke-6 ya ayat ke-6 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaah salat subuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dan juga kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang ke-26 ya. Tidak terasa Ramadan mau berakhir, tinggal menghitung beberapa hari saja ke depan. Insyaallah kalau Allah berkehendak, mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan, yang puasa, yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga dilimpah-limpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtadha, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya yang istiqamah, mulazamah, terus menerus mengikuti akhlak baginda Nabi, nanti di yaumil kiamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam sisa waktu tinggal beberapa hari lagi kita menyelesaikan Ramadan. Tentu kita jangan kehilangan tugas ya. Artinya jangan lengah. Ini kesempatan kita, diberikan kesempatan memasuki Ramadan. Karena boleh jadi Ramadan yang akan datang kita tidak tahu kembali atau tidaknya. Ramadan mungkin kembali, kitanya mungkin bisa jadi enggak kembali. Maka tugas yang pertama, walitukmilul iddata. Kata Allah, sempurnain bilangan Ramadannya. Ini tugas kita, sempurnakan bilangan Ramadan. Bisa jadi 29 atau barangkali 30. Itu tergantung dari ru'yat atau perhitungan hisab. Bahkan kadang-kadang yang seringnya 29 ya. Tapi yang jelas enggak ada 28 atau 31, enggak ada. Kalau enggak 29 pasti 30. Dan bahkan baginda Rasul pun 9 kali mengalami Ramadan, 29 kalinya 8 kali, selebihnya 1 kali aja pernah mengalami 30. Jadi lebih sering kepada 29. Kenapa? Karena dihitungnya bukan tanggal tapi bulan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau bulan itu bisa 29, bisa 30. Maka kalau dihitung tanggal mesti harus 30. Bahkan kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Bahasanya pun ayyaman ma'dudah, hari-hari yang telah ditentukan atau dimaklumi. Padahal kalimat ma'dud itu dalam bahasa Arab itu ditujukan kepada 40, 50, 60, 70, 80, 90 terus saja ke atas. Jadi dari 40 ke atas itu ma'dud disebutnya. Tapi kita disebutkan ayam ma'dud tapi disuruhnya 30 hari. Berarti kan ini diskon nih. Itu diskon gede-gedean itu diberikan oleh Allah. Disebutnya ma'dud tapi puasanya 29 atau 30 hari. Kenapa? Lantaran kita ini disuruhnya bukan bilangan tanggal tapi hanya bulannya saja. Maka bersyukur kita. Pertama, walitukmilul iddata, kata Allah. Sempurnain dulu bilangan Ramadannya. Nanti kalau sudah sempurna bilangan Ramadan, walitukabbirullah, baru takbir ke Allah. Malam Ramadan takbir rame-rame, mengagungkan asma Allah di masjid, di musholla, di jalan, di rumah, pokoknya semua takbir semua. Walaupun dilarang mudik. Ya, takbir jangan berhenti. Kenapa harus takbir mengagungkan Allah? Ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah. Allah telah menunjukkan kita. Allah telah memberikan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa berpuasa Ramadan. Ini kan petunjuk hidayah nih. Maka takbir. Jadi kita paham nih, yang harus takbir malam lebaran itu siapa? Walitukmilul iddata, yang sempurna bilangan Ramadannya. Ini yang takbir kencang. Tapi disuruh puasa enggak? Enggak.
Jadi yang takbiran nggak puasa malu harusnya. Kenapa? Karena yang takbir itu mengagungkan asma Allah, karena kita sudah beres menyelesaikan puasa. Ini takbir kencang bikin macet lagi. Puasa enggak? Malu jadinya ya sama Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan asma Allah karena kita sudah menjalankan puasa. Ala ma hadakum, kata Allah, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Wa la'allakum tashkurun, mudahan kalian bisa bersyukur. Itu artinya Allah memberikan hidayah itu patut disyukuri, karena ini adalah jalan untuk kita menuju hadratul Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bimbingan hidayah sulit kita menjalankan ini ya. Berapa banyak badannya gemuk besar luar biasa, 300 kilo diangkat, begitu giliran disuruh puasa nggak mampu. Bahkan sebaliknya, ada orang yang badannya mungkin krempeng, kurus, kecil, tapi ruhiyahnya besar sampai saat ini masih puasa. Nah, itulah intinya hidayah itu ya. Maka tugas kita selesaikan dulu Ramadan ini dengan baik. Nanti kalau sudah beres, takbir rame-rame ya, takbir rame-rame insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini fase kedua nih ya, menjelaskan tentang masalah orang yang mukmin. Itu hanya 5 ayat saja, dan di dalam 2 ayat ini, dari ayat 6 sampai 7, ini menjelaskan golongan kafirin. Sebagaimana bialik dalam bahasa Quran, memang Allah menjarakan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kegembiraan bagi orang mukmin, itu biasanya disusul pula dengan penceritaan atau menuturkan orang-orang tingkah kafir. Dan di sini yang jadi sasaran Quran itu 3: mukminin, kafirin, munafikin. Disasar oleh Allah itu 3. Nah, mukmin sudah tuh. Sampai pada akhirnya orang yang mukmin itu diceritain oleh Allah Subhanahu wa taala punya ciri khusus. Dan yang mempunyai ciri-ciri yang khusus seperti itu, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu yang mempunyai ciri-ciri yang bagus kemarin itu, humul muflihun. Itu golongan yang bahagia. Nah, ketika orang mukmin diceritakan jadi golongan yang bahagia, sekarang terbalik menjadi golongan yang celaka. Siapa? Orang kafir. Dimulai dengan kalimatnya pakai nun taukid, inna. Apa yang dimaksudkan kalimat ini? Tidak ada lain, Allah memberikan kepada kita bahwa berita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita yakini. Pakai nun taukid itu bahasa menguatkan. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, sungguh-sungguhlah, yakinilah bahwa kelakuan mereka itu seperti ini, enggak bakal meleset gitu. Makanya kalimat ini nak disodorkan oleh Allah. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang kafir, sawa'un, sama saja, alaihim, terhadap mereka, a'anzartahum, engkau berikan peringatan kepada mereka, am lam tungzir, ataupun tidak memberikan peringatan engkau, hum, kepada mereka, la yu'minun, tetap tidak akan beriman. A'anzartahum, kalau dalam bahasa qiraah sahabat itu bisa ditashil. Ahanzartahum, boleh dibaca ahanzartahum, ditaskir atau diibdal, ibdal ha. Jadi bacaannya tuh rame-rame. Sawa'un 'alaihim ahanzartahum, sawa'un 'alaihim ahanzartahum, sawa'un 'alaihim anzartahum. Tapi kira sama.
Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kalimat kafir ini dibuat di dalam Al-Quran itu banyak betul ini. Orang kafir itu banyak betul di dalam Al-Quran. Sampai ada seorang ulama yang menghitung kata kafir itu 525 kali disebut-sebut oleh Allah. Tapi walaupun sering disebut, tetap aja mereka itu mumul aja, nggak mau manut gitu. Jauh sekali dengan perkataan Nabi Muhammad cuma 4 kali aja disebut oleh. Tapi kalau kalimat kafir itu banyak betul. Nah, ini ayat memang ditujukan dulunya itu perihal yang disebutkan kafir itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Pokoknya yang masih sangar-sangar gitu, tidak termasuk Abu Janda karena belum ada Abu Janda. Nah, mereka ini golongan-golongan yang sangar-sangar dulu itu, penentang-penentang itu, termasuk konco-konconya juga sama. Golongan-golongan mereka ini kan banyak betul. Selain daripada kafir Quraisy juga banyak di sekitarnya itu orang-orang yang berkelompok dalam bidang kafir itu. Nah, kata Allah, orang yang kafir ini sawa'un alaihim a'andartahum, diberi peringatan ataupun tidak, sawa'un alaihim, sama saja, la yu'minun, enggak bakalan beriman gitu. Lantas kalau memang enggak mau beriman, kenapa diberitahukan ke Nabi? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan seperti ini? Karena pertama, Allah beritahukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang kelakuan macam begini itu karena supaya liyuriha qalbahu min ta'alluqihi bi imanihim, supaya memberikan ketenangan kepada hati Nabi Muhammad SAW supaya tidak tersibukkan dengan keimanan mereka. Jadi intinya tugas Nabi itu sampaikan aja dah, mau iman atau enggak itu urusan kami. Karena asalnya Nabi itu ketika diberikan pangkat kenabian itu payah Nabi itu, artinya pikirannya itu stres ibaratnya. Apa yang distrategi oleh Nabi itu tidak lain takut ketika menyampaikan sesuatu yang disampaikan salah. Pertama itu. Yang kedua, takut yang disampaikan itu tidak mau nerima. Jadi akhirnya Nabi yang ditegur gitu. Nah, ini Nabi yang jadi beban itu. Sampai pada akhirnya kan Allah hilangkan. Wa rafa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Itu beban Nabi dihilangkan, itu salah satunya itu. Karena beban Nabi itu luar biasa, pangkat kenabian ini paling tinggi di atas pangkat yang lain, maka tugasnya pun tidak kalah berat. Bagi Nabi itu sesuatu yang tidak bisa diterima asalnya gitu. Sehingga bagi Nabi itu kalau seandainya disampaikan ilmu-ilmu kepada orang-orang kafir lalu tidak terima, nah ini Nabi yang menjadikan beban. Maka Allah beritahukan supaya hati Nabi ini tenang, hati Nabi itu tidak terpaut dengan apa yang disebutkan keimanan mereka, hidayah kepada mereka. Biarkan aja, yang penting sampaikan aja lah. Sama halnya dengan tugas-tugas para mubaligh sekarang juga, para kiai, para ulama, para tuan guru. Yang penting nyampein aja. Sampaikan ceramah gitu. Begitu sudah beres ceramah nggak mau manut gitu, itu terserah aja. Habis ceramah, assalamualaikum, terima amplop, balik gitu. Mau manut apa enggak itu terserah aja. Yang penting sudah nyampein. Karena tugas yang pokoknya itu sudah. Wala ta'alifuhum, tidak perlu memikirkan dia itu. Biarkan aja. Yang penting sampaikan. Loh, kalau memang itu tidak memungkinkan untuk beriman kepada mereka, lalu kenapa pula Nabi kadang-kadang suka doain mereka? Kan tidak ada harapan sebetulnya gitu. Tapi kenapa Nabi selalu berdoa? Kadang-kadang Nabi selalu berdoa kepada orang-orang yang seperti itu. Satu sisi kadang-kadang merupakan didoain hidayah Nabi itu.
Kenapa Nabi selalu begitu gitu? Karena yang diharapkan oleh Nabi tidak beriman bapaknya, yang diharapkan adalah anaknya. Tidak iman bapaknya, tidak iman anaknya, barangkali cucunya nanti. Itulah yang diinginkan oleh Nabi. Karena tugas dakwah itu kan begitu. Tidak mendiskualifikasikan seseorang. Kalau sudah salah tuh, udah salah aja sudah, sampai anak cucunya disalahin. Tidak begitu. Tugas dakwah itu mengeluarkan seseorang dari kegelapan. Walaupun sifatnya bapaknya itu tidak iman, barangkali nanti anaknya yang iman. Karena harapan besar ini terwujud. Bahkan banyak sahabat yang tadinya bapaknya penentang betul-betulan dengan Nabi itu, tapi ketika anaknya jadi masuk Muslim. Bahkan ada salah satu sahabat yang tidak boleh disebut bapaknya kan? Nabi melarang kepada seluruh sahabat tidak boleh disebut bapaknya. Siapa? Sahabat namanya Ikrimah. Sahabat Ikrimah tidak diperkenankan bapaknya disebut. Kalau yang lain binnya disebut-sebut. Binnya disebut-sebut. Kalau misalkan Umar bin Khattab, itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, selalu kan itu kebanggaan orang Arab. Kalau disebut bapak itu kebanggaannya sendiri. Tapi kalau ketika Ikrimah tidak boleh disebut kata Nabi. Kenapa? Lantaran Ikrimah binnya bin Abu Jahal. Kan ini kan asli. Abu Jahal ini kan orangnya tahu sendiri kan? Sampai mati dia musuhin Nabi itu. Sekarang anaknya masuk Muslim. Ketika nanti anaknya Ikrimah bin Abu Jahal dipanggil-panggil, Abu Jahalnya teringat-ingat terus. Maka tidak diperkenankan oleh Nabi. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi kita. Walaupun sifatnya Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi untuk mendoakan itu, tapi Nabi selalu kukuh berdoa. Lantaran yang diharapkan oleh Nabi bukan dianya, tapi siapa tahu nanti turunannya. Dan itu terbukti. Lalu timbul pertanyaan, bolehkah kita mendoakan orang kafir? Boleh ya? Boleh ya kira-kira? Boleh ya? Sip. Setuju ya? Mendoakan orang kafir itu memang beberapa versi. Ada yang dibolehkan, ada yang mubah, ada yang haram mendoakan. Ada yang pertama mubah, boleh-boleh aja sebenarnya. Sebagaimana yang terjadi ketika kita mendoakan supaya dapat hidayah. Tidak masalah. Kita mendoakan orang kafir yang di luar sana, kita doakan supaya dapat hidayah. Silakan. Bahkan Nabi pun pernah, sahabat Tufail itu datang ke Nabi bersama kawan-kawannya itu. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna Dausan kafar wa abad. Sesungguhnya kaum Daus itu telah ingkar, telah kafir, bahkan menentang. Cobalah Rasulullah berdoa pada Allah alaiha, doain mereka ya Rasulullah, supaya mereka ini rusak, halakat. Bahkan mereka mengatakan, mampus loh kaum Daus katanya. Kalau Nabi sudah berdoa, mampus loh. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Allahumma hdi Dausan wa anti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Ini kan disuruh oleh sahabat didoain celaka karena menentang Nabi, tapi Nabi mendoakan hidayah. Ini menunjukkan bahwa kebolehan kita mendoakan hidayah itu dari sini. Bahkan Nabi menyebutkan, wa anti bihim, datangkan ya Allah kaum Daus kepada saya. Dan itu terbukti, ternyata kaum Daus yang tadinya karena sahabat itu adalah menjadi ingkar, bahkan menentang Nabi, ternyata didoain oleh Nabi masuk Muslim. Semuaan masuk Muslim suku Daus. Ini doa Nabi. Didatangkan. Bahkan yang kedua, bolehnya kita mendoakan orang yang di luar sana dalam urusan kemaslahatan duniawi. Boleh? Boleh. Dalam kemaslahatan urusan duniawi.
sebagaimana yang terjadi dengan kalau dulu itu orang Yahudi itu ketemu dengan Nabi itu pura-pura bersin. Jadi kalau ketemu Nabi, haji. Apa yang diinginkan oleh mereka tidak lain adalah doa Nabi, karena mereka tahu doa Nabi itu mustajab. Yahudi itu tahu sebetulnya doa Nabi itu mustajab. Maka kan doanya orang yang bersin itu apa? Yarhamukallah, moga Allah merahmati kalian, kan begitu. Nah itulah yang diinginkan oleh Yahudi. Maka ketika mereka itu ketemu dengan Nabi selalu hacin gitu, pura-pura. Makanya Bapak nanti kalau ketemu saya jangan pura-pura. Dia doain. Ternyata begitu Nabi itu didatangi oleh mereka lalu hacin macam seperti itu, Nabi malah berkata, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan Allah memperbaiki kelakuan kalian. Diberikan hidayah maksudnya. Tidak yarhamukallah. Kenapa? Karena yarhamukallah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin. Karena arti yarhamukallah adalah mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan Yahudi tidak mendapatkan. Maka Rasulullah pun ketika hal seperti itu terjadi, Rasul tahu mereka ini apa yang diinginkan. Maka yang didoain oleh Nabi adalah hidayahnya dan juga wajus libalakum. Tinggal aku memperbaiki itu. Itu kemaslahatan urusan duniawi. Lalu yang ketiga, boleh kita mendoakan orang kafir untuk menjadikan kita ini supaya diampuni dosanya semasih hidup. Semasih hidup. Boleh. Mendoakan orang yang di luar sana semasih dia hidup untuk bisa diampuni dosanya. Boleh. Sebagaimana yang disebutkan dalam doa Nabi ketika Nabi dilempari berdarah giginya, lalu Nabi berkata, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum karena mereka tidak tahu. Ini kan minta pengampunan, minta diampuni. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena mereka masih hidup. Lantaran karena mereka masih hidup diperbolehkan minta diampuni. Yang tidak boleh itu yang ketika mereka sudah mati. Haram hukumnya kita mendoakan mereka diampuni setelah mati, karena mereka sudah mendapatkan kepastian matinya dalam keadaan apa. Tidak boleh. Tapi kalau orang yang hidup, boleh kita doakan untuk diampuni dosanya, lantaran kita tidak tahu matinya seperti apa. Bisa jadi dia balik jadi muslim. Maka dengan tegas Imam Nawawi pun menyebutkan yang boleh didoain itu ketika masih hidup. Tapi kalau seandainya sudah mati tidak diperkenankan. Bahkan disebutnya pun wa qala an-Nawawi wa amma salatu 'alal kafiri wa du'a, adapun menyolati dan kepada orang kafir dan mendoakan kepada orang kafir bil maghfirati, dengan mintakan ampunan, faharamun, itu haram hukumnya binassil Quran wal ijma, dengan nasnya Al-Quran dan juga ijma para ulama kesepakatan. Tidak boleh kalau sudah mati. Kalau masih hidup monggo. Apalagi kalau dia itu masih dalam urusan hidup untuk mengambil kebaikan duniawi, tidak masalah. Kita doain misalkan orang kafir, boleh? Boleh. Dulu ada sahabat ini disuruh oleh Nabi pergi ke satu tempat untuk ngadain apa ibaratnya mengislamkan daerah situ. Ketika sudah sampai di daerah situ, ini sahabat minta dijamu oleh orang situ. Mereka menolak mentah-mentah. Setelah penolakan itu, baru sahabat balik lagi sebentar dari kampung, misalkan salah satu contoh, misalkan yang dituju adalah kampung sini. Karena orang kampung sini nolak, akhirnya keluarlah ke depan, lalu bikin kemah di depan. Nah ketika itu pimpinan mereka disengat kalajengking. Pimpinannya ini disengat kalajengking sampai mau kelepek-kelepan, mau sekarat gitu gara-gara itu. Lalu datanglah kaum itu kepada sahabat. Kata mereka, adakah yang bisa meruqyah? Ini pimpinan kami sekarat lah, gara-gara disengat kalajengking.
Kata sahabat, aku bisa. Tapi kalau seandainya aku doain, apa imbalannya? Kata mereka, kalau begitu aku kasih 30 ekor kambing. Oke, siap. Doain tuh. Ada sahabat datang ke sana. Didoain oleh sahabat, dibacain suratul Fatihah 7 kali. Nih barangkali kalau ada yang kesengat kali jengking nih 7 kali suratul Fatihah. Didoain sama dia tuh. Biqadarillah. Itu orang kafir yang disengat kala jengking sembuh. Bibarakati bismillah suratul Fatihah. Sembuh beres. Terimalah 30 ekor kambing. Begitu sudah dibawa ke kemah, kata sahabat yang lain, maaf Tuhan, kita ini salah langkah nih katanya. Kenapa? Rasulullah nggak pernah nyuruh kita begini nah. Bahkan Rasulullah pun nggak pernah nyuruh kita ini bacain suratul Fatihah ke orang kafir. Jangan dulu disembelih dah. Kita bawa dulu. Akhirnya pulang sudah, bawa 30 ekor kambing tuh. Begitu datang di hadapan baginda Rasul, diceritain tuh kisah yang tadi. Lalu kata Rasulullah, dari mana sampean tahu suratul Fatihah bisa pakai obat? Pokoknya kami ini yakin aja baginda Rasul. Jadi Rasulullah tidak menyuruh mereka itu bacain suratul Fatihah dipakai untuk mengobati itu. Tapi karena keyakinan sahabat full dengan apa yang ada di dalam surat itu, sampai akhirnya Allah berikan barokah. Kata Rasulullah, dari mana kau tahu itu? Kami nggak ngajarin. Ya Rasulullah, aku ini yakin aja katanya. Yakin aja sudah. Oh kalau begitu, sini aku minta bagian kambingnya. Jadi Rasulullah tidak melarang mereka membacakan itu, tapi malah meminta bagian kambing. Berarti itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan sahabat boleh-boleh saja. Itu disebutnya sunnat takriri itu. Artinya ditetapkan oleh Rasulullah, tidak disuruh, tapi Rasulullah tidak melarang. Nah, makanya sampai saat ini suratul Fatihah itu bisa dipakai obat. Karena kejadian seperti itu membuktikan juga bahwa mendoakan orang kafir dalam urusan duniawi dibolehkan saja. Itu hanya sebatas urusan itu, tidak melebihi. Lalu kalau misalkan masuk-masuk kayak sekarang yang viral gimana nih? Ramai sekarang cari sensasi. Nah jadi orang kafir itu a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kembali kepada ayat. Sama saja kelakuannya itu diperingatkan ataupun tidak, sebetulnya sama saja. Enggak bakalan bisa beriman sebetulnya. Ini li'ilmillah ya, karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya fala tuti fi imanihim, jangan engkau mengikuti dalam keimanan mereka. Pokoknya karena mereka ini sudah batu sudah. Makanya Allah beritahukan kepada kita, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Pertama, kenapa mereka itu tidak bisa menyatakan keimanannya? Lantaran khatamallahu ala qulubihim. Pertama, Allah telah mengecap hatinya mereka. Dicap, distempel sudah, dikunci. Lantaran dikuncinya hati mereka sehingga tidak terbuka keimanan. Maka kalimat orang-orang yang kafir itu sedikit saja diceritain oleh Allah, karena memang udah benar-benar murni lah sudah. Kafirnya benar murni itu nggak bisa dikutik-kutik lagi sudah. Gitu. Karena hatinya sudah dicap oleh Allah. Bahkan wa ala sam'ihim, pendengarannya pun juga dicap oleh Allah, sehingga apa yang didengarnya tidak bisa manfaat, tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Walaupun sebagian mereka itu telah diberitahukan sedemikian mungkin, tetap saja enggak bakalan bisa. Karena pala yang tafi'una bima yasma'unahu minal haqq. Mereka ini tidak akan bisa mengambil manfaat dengan apa yang mereka mendengar daripada yang hak. Walaupun mendengar Quran tiap hari, adzan tiap hari barangkali. Bahkan ada yang lucu, ada satu masjid di Samarinda deh. Di depan rumahnya non, di belakang rumahnya non, di belakang sana rumahnya non. Ini masjid. Tiap hari dengar adzan, tiap hari dengar ceramah, tiap hari dengar orang ngaji,
tetap aja nggak tergubris. Ini menunjukkan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Allah, karena khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah mengunci hati mereka, dikunci hatinya, dikunci pendengarannya, wa ala absarihim, bahkan penglihatannya pun juga sama, ghishawatun, ada dinding seolah-olah ada tembok yang menghalangi mereka, sehingga pandangannya itu tidak sampai kepada yang hak. Mandangnya mereka itu tidak sampai kepada yang hak. Pokoknya apa yang dipandangnya itu menurut mereka itu salah. Wala absarihim ghishawatun, tidak ada lagi pandangan yang hak bagi mereka. Bahkan walahum adzabun adzim, bagi mereka adzabun adzim, siksa yang keras, siksa yang besar, siksa yang selama-lamanya akan dirasakan kepada mereka. Ini karena mereka tidak bisa menerima apa yang disebutkan iman. Maka pantas kembali kepada hidayah tadi ya, bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu intan berlian yang tidak bisa ditilai dengan apapun. Sehebat apapun dalam kehidupan kita, tanpa ada bimbingan hidayah, susah. Kaya raya, alhamdulillah, tapi tidak ada hidayah di dalamnya, apalah arti sebuah kekayaan. Pangkat tinggi, alhamdulillah, tapi apalah artinya pangkat kalau hidayah tidak hadir. Bini banyak, syukuri, apa tapi apalah artinya bini banyak kalau hidayah tidak ada, acak-acakan aja terus. Ya kan? Itu artinya hidayah ini mahal. Hidayah ini kan ibarat kompas. Kalau seandainya kita ini mau menyeberang lautan keluar yang sana, tujuan kita mau ke Sulawesi, dalam tengah jalan kompas ketinggalan. Mau ke Sulawesi, kompas ketinggalan, GPS nggak ada. Ya ujung-ujungnya ke Madura. Nyasar. Nah, hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penerang hidup kita. Dan bisa dicapai hidayah itu melalui Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an menjadikan hidayah kompas dalam kehidupan kita. Sebaik apapun kita, tanpa bimbingan Al-Qur'anul Karim, maka kebaikan itu enggak bakal menjadi baik. Maka orang-orang yang kafir ini tidak bisa menerima itu. Susah. Bahkan jangankan kita lah yang jauh dari baginda Nabi, orang yang ada di sekitar Nabi aja, orang yang ada di sekitar Ka'bah, ketika kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, tidak semuanya bisa menerima. Bahkan 10 tahun Nabi itu, 13 tahun Nabi di Mekah itu tersiksa betul itu gara-gara orang kafir, sampai tidak bisa menghap ibaratnya. Perekonomian diembargo, keluarga diintimidasi, diteror, sahabat terus dibantai, agama terus ditekan, yang tokoh sentral dipenjara, diadili semau-maunya. Itu dulu Pak. Kalau sekarang, oh sama ya. Jadi betul kan apa yang dikatakan oleh Allah itu, sawa'un 'alaihim, sama saja mereka itu. Orang kafir dulu dengan yang sekarang atau yang akan datang sama saja begitu kelakuannya. Jadi apa yang terjadi di diri Nabi bisa saja terjadi pula zaman sekarang, walaupun konteksnya caranya beda. Kalau dulu menyiksanya mungkin gayanya gaya dulu, kalau sekarang menyiksanya gayanya gaya pelan-pelan. Itu gaya sekarang gimana? Itu. Jadi simpulnya kita bisa menarik benang merahnya daripada kisah ini, orang kafir itu begitu aja terus sampai akhir hayat. Bahkan Nabi itu memberikan benang merah kepada kita, setiap kekacauan yang timbul di dunia itu sebetulnya berasal dari satu suku. Siapa mereka? Yahudi sih. Yahudi sih. Karena biang kerusakan itu di dunia itu sumber-sumbernya itu. Walaupun sekarang dari mana ada itu ujung-ujungnya pasti ke sana. Ujung-ujungnya pasti ke sana. Makanya di akhir kiamat nanti itu yang dicecar dan diincar itu adalah Yahudi.
Bahkan yang disebut-sebut oleh Imam Mahdi pun, yang dikejar oleh Nabi Isa pun Yahudi juga. Itu. Karena mereka lah yang membuat ulah itu semua. Sampai dia bersembunyi di batu, di pohon sekalipun, itu batu dan pohon ngomong nanti. Saking harus dibantainya. Karena itu sudah menjadi sunatullah. Terus wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini golongan yang tiga. Golongan kedua sudah selesai, cuma 2 ayat aja kalau ngomongin orang. Golongan yang ketiga, munafikin. Golongan munafikin ini banyak nih diceritain oleh Allah. Sampai ke 2 ayat ke-20 Allah ceritain tentang masalah munafikin. Kenapa orang munafik ini panjang diceritain? Karena kemunafikan ini jauh lebih berbahaya daripada kafir dohir batin. Kalau kafir dohir batin yang barusan itu sudah dah ketahuan betul dah. Itu karena mereka ini sudah tidak ibadah ke masjid, enggak ikut puasa, enggak, pokoknya semua hukum syariat mereka sudah keluar. Makanya itu disebutnya kafir dohir batin. Sedangkan orang yang munafik ini jauh lebih berbahaya daripada itu, karena mereka itu menampakkan keimanan di muka, tapi mendahirkan kekafirannya di dalam, disembunyikan kekafirannya. Di muka kita kayak orang yang beriman, di depan kita seolah-olah ahli iman, sholatnya rajin, puasanya kadang-kadang tidak ketinggalan, tapi batiniahnya kafir. Jadi ibarat kata kan musuh dalam selimut, nggak tahu ini tiap hari dengan kita, padahal sejatinya ini adalah musuh kita. Makanya jauh lebih berbahaya. Diceritain di ketiga kali oleh Allah, diceritain golongan yang ketiga terakhir oleh Allah, karena ini jauh lebih berbahaya, bahkan lebih panjang penceritaannya daripada di dua tadi. Mukmin diceritakan cuma 6 ayat aja, kafirin cuma 2 ayat aja, tapi munafikin, wah panjang betul. Mana munafikin coba? Wa minan nas. Wa min ini bermakna litab'in, artinya sebagian. Wa minan nas, sebagian dari manusia itu, berarti tidak semuanya. Tidak semuanya manusia itu golongan seperti ini. Sebagian daripada orang yang munafik itu, man, ada orang yaqulu, dia berkata, amanna billah, aku beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Tapi wa ma hum bimu'minin, padahal sejatinya mereka tidak beriman. Ngaku iman, dohiriyahnya ngaku iman, ngaku orang beriman, tapi sejatinya dia tidak beriman. Ini munafikin. Bahaya nih. Bahayanya jauh lebih gede daripada orang yang kafir tadi. Bahkan nanti diceritain di depan orang yang munafik ini, disebutkan oleh Nabi seperti kambing. Seperti kambing kalau orang munafik. Masalul munafik kamasalil syatin, kata Nabi. Perumpamaan orang yang munafik itu seperti kambing. Bainal ghanamain, di antara 2 kambing. Ta'iru ila hadza marrah wa ila hadza marrah. Kadang-kadang berangkat ke kambing sana, lalu berangkat ke kambing sini. Nanti habis sini berangkat ke sana. Kalau di sana ada duitnya, berangkat ke sana. Kalau enggak ada duitnya, berangkat ke sini. Kalau partai ini maju masuk partai sini. Kalau partai sini berkuasa, maju masuk ke sini. Terusnya begitu. Jadi munafik itu kayak kambing gitu. Jadi enggak tentu arah. Di mana aja enaknya gitu. Nah, kalau orang yang disebutkan di sini, ketika mereka itu ditanya masalah keimanan, oh mereka tentu mengaku iman kepada Rasulullah, mengaku iman kepada Allah. Padahal sejatinya apa yang mereka ucapkan itu semuaan menipu. Bahkan Allah sebutkan wa yukhadi'un Allah, mereka itu menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman dengan mendahirkan apa yang ada di dalam mukanya, tapi menyembunyikan di dalam batiniahnya.
Mereka menipu Allah dengan orang yang beriman. Tapi sejatinya mereka itu bukan menipu Allah dan beriman sebetulnya. Wa ma yukhadi'una Allah, dan tidaklah mereka itu menipu illa anfusahum, kecuali mereka itu menipu dirinya sendiri. Cuman sayang, wa ma yash'urun. Cuman sayangnya mereka enggak tahu. Apa yang dilakukan macam begitu tuh dikiranya bagus-bagus aja. Dikiranya enjoy-enjoy aja. Dikiranya enggak bakalan dilihat oleh Allah. Padahal sejatinya apa yang mereka lakukan itu semuanya sudah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ditipu oleh mereka itu adalah Allah sendiri. Artinya keimanan seolah-olah mereka tampakkan, padahal sejatinya tidak iman. Ibarat kata, lu puasa enggak? Wah, sok-sok. Padahal di rumahnya makan. Kalau ditanya puasa, wah, bahkan tampak di mukanya pun mungkin jidatnya hitam-hitam gitu barangkali, kayak ahli sujud aja. Padahal di rumahnya nggak pernah dia. Jadi di muka kita ini menipu. Padahal apa yang dia lakukan itu sejatinya tidak menipu, kecuali menipu dirinya sendiri sebetulnya. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Cuman wa ma yash'urun, tapi mereka tidak tahu. Apa yang mereka lakukan itu seolah-olah hebat, seolah-olah mereka itu sudah menguasai segalanya, padahal tidak. Nanti Allah tampakkan apa yang diinginkan mereka itu. Naudzubillah, semua naudzubillah ya. Bahkan kita sudah tahu ya, golongan munafik ini kan salah satunya 3 yang diberi tanda oleh Nabi itu. 3 ya. Ayatul munafik salah satu cirinya orang yang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada khalafa, wa idza tumina khana. Bila mana dia berbicara bohong, bila mana diberikan amanat khianat, bila mana janji suka ingkar. Pokoknya besok dah, oke, siap. Begitu besoknya enggak muncul-muncul, tahu nih. Mancing. Pokoknya oke-okenya meyakinkan gitu. Kalau sudah bicara masalah dengan si Din ini, waduh, orang nggak ada yang terlena dah. Kalau dia minjam duit itu semuaan bisa tuh menggolosongkan duit itu. Lantaran pembicaraannya manis bang. Pokoknya nanti pian kalau 100.000 kembali 1 juta dah. Manisnya luar biasa. Tapi begitu sudah tercapai dengan tujuannya, wah susahnya pang mau nagihnya. Itu ditagih pagi, nanti sore. Sore datang, besok dah. Begitu besoknya hilang tuh, terus saja berkelit sampai 2 tahun tuh berkelit begitu. Aduh, hutangnya nggak seberapa. Ini kan merugikan orang nih soal begitu. Tidak diperkenankan. Bahkan kelakuan orang yang munafik ini disebutkan menipu Allah itu lantaran mereka itu kadang-kadang ya, kelakuan orang yang dulu ini, kelakuan orang yang munafik dulu itu sering ikut Rasulullah. Karena mereka ini ikut Rasulullah itu bukan apa-apa, karena mereka ini supaya pertama mendapatkan urusan duniawi lancar, yang kedua menginginkan barangkali dalam peperangan Rasulullah itu berhasil dapat ghanimah, yang ketiga dapat zakat, karena kalau musim zakat mereka kadang-kadang dapat, tapi kalau mereka itu kafir nggak dapat kan. Jadi kalau musim zakat senang di masjid itikaf gitu terus. Pokoknya hari-hari biasa nggak pernah ke masjid, begitu musim zakat mendadak di masjid aja terus. Bahkan pengen ikut jadi ketua zakat. Kelakuannya itu macam seperti itu. Dalam urusan dunianya mereka itu mau mengikuti Rasulullah. Lantaran apa? Kalau mengikuti Rasulullah, mendohirkan keimanan dengan Rasulullah, nanti tidak dipajak.
Sementara kalau seandainya orang kafir ngikutin Rasulullah, nanti kan kena jizyah, kena pajak, kena upeti, harus bayar. Nah mereka ini menyembunyikan itu. Makanya mereka ngikutin Rasulullah terus-terusan kemanapun, padahal tidak iman dengan Rasulullah. Ini kan bahaya nih. Pengajian ngikut gitu, sholat berjamaah ngikut gitu. Tapi di luar itu ngomongin ustadznya, awas lo hajar. Aduh, kacau kan itu. Jadi nolak dengan hukum-hukum ukhrawiyah itu. Jadi menerima urusan duniawi, menerima hukum-hukum duniawi, tapi hukum akhirat mereka tolak. Jadi rupanya kelakuan macam seperti ini itu sudah zaman dulu ya. Jadi jangan heran kalau seandainya sekarang pun misalkan ada orang yang sama kelakuan-kelakuan macam ini itu ya berbahaya juga. Bahkan Panglima Jenderal Besar Sudirman itu menyebutkan, berikan aku satu senjata yang isinya peluru 10 peluru, yang mana 10 itu satu akan aku tembakkan kepada musuh, yang 9 akan ditembakkan kepada orang munafik yang mengkhianati negara. Coba 9 peluru disiapkan, satu untuk musuh aja. Itu menandakan bahwa orang munafik jauh lebih berbahaya daripada musuh. Bahkan Bung Karno menyebutkan, tugasku ini gampang saja, mudah saja, karena aku mengusir orang yang beda hidungnya dengan kalian, beda kulitnya dengan kalian, beda perawakannya dengan kalian. Tapi tugas kalian jauh akan lebih berbahaya, lebih sulit daripada aku, karena kalian akan menghadapi bangsa sendiri. Ini kan kata-kata yang luar biasa sebetulnya. Perlu pemikiran gitu. Kenapa? Karena kalau orang kafir selesai, kelihatan hidungnya. Belanda kelihatan, Jepang kelihatan. Beda dengan kita. Siapa musuh itu tinggal tembak saja. Loh sekarang nggak kelihatan, hidungnya sama, kulitnya sama, RT-nya sama kadang-kadang. Itu jadi membingungkan, membingungkan. Naudzubillah min dzalik. Maka minta doa ke Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat munafik. Jauhkan dari sifat munafik sehingga kita pun jadi orang yang ikhlas, betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain ya. Kita mengabdi jadi abdi negara. Jadilah pengabdi yang ikhlas untuk negara. Jangan menjadi pengabdi yang mengkhianati negara. Kita juga sama di lingkungan, kita mengabdilah secara ikhlas di lingkungan. Jangan menjadi pengkhianat di dalam lingkungan. Dan di keluarga juga sama. Jadilah kita ini pemimpin keluarga yang ikhlas untuk keluarga kita. Jangan jadi munafik dalam keluarga. Karena kalau sudah munafik mendohirkan kebaikan secara dohir, tapi secara batiniah disembunyikan oleh kita, ini bahaya sebetulnya, bahaya. Dan itu nanti ditampakkan oleh Allah. Makanya Allah sendiri menyebutkan, wala taqum laysa laka bihi ain inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Janganlah kalian melakukan segala sesuatu yang kalian belum tahu apa yang dihukumkan itu. Kenapa? Li'anna sam'a, karena pendengaran, wal absar, penglihatan, wal fuada, dan juga hati, kullu ulaika kana mas'ula, semua akan ditanya. Jadi harus sinkron semuanya. Pendengaran, penglihatan, hati harus sama dengan apa yang dikatakan. Jangan beda. Cukup sudah. Di bulan Syawal ya. Ini pertemuan terakhir berarti di bulan Ramadan. Mohon maaf kehilapan dan kekurangan selama dalam pengisian. Banyak sekali mungkin pembicaraan yang salah, yang tentunya yang disengaja ataupun yang tidak. Mohon maaf pada semuanya ya. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pengajian mungkin ditutup dulu sampai hari ini Pak Haji ya. Insyaallah nanti konsultasi aja. Oh, 2 bulan kah perayanya? Oh, sebulan ya, nggak apa-apa. Pengajian boleh peraya, tapi THR nggak boleh peraya. Ada nama ya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا. توسلنا بتعالمين، توسلنا بتعليمين، أن ترزقنا واسعه وأن ترزقنا آمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.